Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video ini saya akan membahas materi mata kuliah telaah kurikulum sekolah dasar. Dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum sekolah dasar adalah Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan. Mari simak videonya yuk teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ajizah dengan NPM 068 kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan mata kuliah telaah kurikulum sekolah dasar. Video ini membahas mengenai perbedaan silabus kurikulum 2013 dan alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Perbedaan komponen silabus. Komponen pada silabus secara garis besar mencangkup berbagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembelajaran. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus adalah sebagai berikut. Perbedaan komponen silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan dipelajari dan yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pada pendidikan. Yang kedua, identitas sekolah yang memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi inti. Sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan sikap, pengetahuan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kemudian yang keempat ada kompetensi dasar. Sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencangkup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sendiri diantaranya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, serta suatu proses yang menggambarkan ketercapaian dari kompetensi dasar. Yang keenam, materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik. Kemudian kegiatan pembelajaran. Dalam suatu mengembangkan silabus, kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik, kemudian alokasi waktu, dan sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, atau media elektronik yang relevan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada contoh silabus pembelajaran. Kelas 1 semester 1 mata pelajaran PPKN dan matematika memuat ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, kegiatan pembelajaran, kemudian teknik penilaian, jenis instrumen, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, kemudian perbedaan komponen ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada variasi yang menjelaskan keterampilan berpikir, kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misal mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke perbedaan pengembangan pada silabus kurikulum 2013 dan alur tujuan pembelajaran.
Pengembangan silabus. Yang pertama, silabus dapat dikembangkan oleh seorang guru baik secara mandiri maupun kelompok pada satuan pendidikan tertentu atau dari kelompok beberapa satuan pendidikan yang terbentuk dari organisasi MGMP alias musyawarah guru mata pelajaran. Selain itu, bisa juga dari organisasi PKG alias pusat kegiatan guru. Kemudian yang kedua, silabus dapat tersusun secara mandiri jika pembuatnya telah mengetahui dengan baik karakteristik peserta didik, kondisi satuan, isi satuan pendidikan, serta lingkungan sekitar tempat satuan pendidikan bertumbuh. Ketiga, hanya saja pembuatannya dapat dialihkan pada organisasi keguruan seperti MGMP dan PKG. Yang ketiga, Dinas Pendidikan sendiri di wilayah satuan pendidikan masing-masing akan bergerak untuk membentuk adanya tim dan berisikan para pendidik. Para pendidik berpengalaman dalam pembuatan silabus. Pembuatan silabus di setiap mata pelajaran. Nah, kemudian pengembangan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. Berikut adalah contoh ATP kelas 5 yang berisi elemen, tujuan pembelajaran, lingkup materi, kelas, semester, dan jam pelajaran. Elemen yang memuat menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan sebagainya. Sekian pembahasan dari materi perbedaan silabus kurikulum 2013 dan alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian dan dalam kalimat yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.